Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Putri Azara, NIM 2004-2271 dari Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya dapat tugas dari dosen saya, yaitu Bapak DR Novrion MPD, pada studi masyarakat Indonesia menjelaskan tentang sejarah suku Minangkabau. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah Minangkabau. Provinsi Sumatera Barat sangat identik dengan alam Minangkabau. Suku Minang tersebut bangga akan adat istiadat, berpikir jauh ke depan, dan merupakan peradaban yang taat. Sistem sosial mereka sangat berbeda dengan daerah lain. Pada umumnya dilakukan diskusi atau musyawarah untuk menentukan lokasi Pulau Sumatera. Dari diskusi tersebut diputuskanlah bahwa Sumatera terbentang dari utara ke selatan. Tambang-tambang emas yang terletak di Sumatera atau di Minangkabau menjadikan Sumatera yang disebut Sewarnadwipal atau Pulau Emas yang terkenal. Pada tahun 1817 terjadi pertempuran Waterloo yang mendesak Inggris menyerahkan Provinsi Jawa pada Belanda. Saat itu, Nusantara atau nama lain Indonesia terdiri atas 4 provinsi, Sumatera Barat, Malaka, Maluku, dan Jawa. Dari Jawa, Raffles berlayar ke Sumatera dan mendirikan rumah di Bengkulu, kira-kira sekitar 200 km dari Padang. Alasan Raffles menjelajahi tanah Minangkabau bukanlah rasa ingin tahu semata, penemuan geografis maupun emas, melainkan murni politik. Raffles melihat Minangkabau masih terasa dan diakui oleh Sumatera. Adat Minangkabau mengikuti garis keturunan ibu, yaitu matrilineal. Nama Minangkabau berasal dari 2 kata, yaitu Minang dan Kabau. Nama tersebut dikaitkan dengan legenda yang bernama Tambo. Tambo tersebut konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing, yaitu kerajaan Majapahit, yang datang dari laut dan akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Nah, kerajaan Majapahit menyetujuinya, sehingga mereka menyiapkan 1 ekor kerbau yang sangat besar dan agresif. Sedangkan masyarakat Minang hanya menyediakan anak kerbau. Dalam pertempuran tersebut, anak kerbau yang masih kecil dan masih menyusui tersebut menyangka kerbau dari Majapahit tersebut adalah ibunya, sehingga anak kerbau tersebut langsung berlari, mencari susu dan menanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau tersebut. Kemenangan itulah yang menginspirasi masyarakat untuk memakai nama Minangkabau. Nah, sekarang kita masuk kepada nilai-nilai luhur yang dianut di Minangkabau atau Sumatera Barat. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama Islam dan adat Minang tidak pernah bergeser, apalagi nilai agama Islam. Kalian pasti tahu kan, kalau di Minangkabau tuh mayoritasnya kebanyakan orang Islam. Apalagi nilai agama Islam dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang bergeser itu pandangan persepsi orang terhadap nilai agama dan adat dengan filosofi, adat bacaan syarak, syarak bacaan di kitabullah. Syarak mengato, adat memakai, alam takabang jadi guru. Yang kedua yaitu nilai adat istiadat. Nilai-nilai leluhur yang dianut sampai sekarang yaitu adat istiadat. Di Minangkabau, adat istiadat merupakan hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Adat dan basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya, adat berpegang pada peraturan, peraturan berpegang pada Allah. Di Minangkabau ada namanya Katunan Ampe. Maksud apa sih? Kamu pasti heran kan, kayak apa sih itu Katunan Ampe? Nah, Katunan Ampe itu yaitu yang pertama ada Kato Mandaki. Kato Mandaki maksudnya itu merupakan aturan berkomunikasi dengan orang yang lebih tua di atas kita. Yang kedua yaitu Kato Malereng. Yaitu di dalam keluarga pasti kita punya orang yang sangat kita segani dan janggal kalau kita berbicara terlalu dekat dan terbuka. Yang ketiga, Kato Mandata, yaitu berkomunikasi dengan teman yang seumuran dengan kita, tapi saling menghargai.
Intinya yaitu saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan atau pergaulan. Yang keempat, yang terakhir nih, kato manurun, yaitu berbicara dengan seseorang yang umurnya jauh di bawah kita. Nah, sekarang kita masuk kepada ada istiadat pakaian tradisional wanita Minang. Yang pertama yaitu busana limpape rumanan gadang. Limpape rumanan gadang yaitu limpape merupakan tiang tengah pada sebuah bangunan dan tempat memusatkan segala kekuatan tiang-tiang lainnya. Selanjutnya, baju batabue atau baju betabur. Baju betabur maksudnya baju yang ditaburi dengan emas. Tabur emas maksudnya kekayaan alam Minangkabau. Yang ketiga, minsie adalah bistepi dari baju yang diberikan benang emas. Pengertian minsie ini untuk menunjukkan bahwa demokrasi Minangkabau itu luas sekali. Yang keempat, tingkulu atau tengkulu. Merupakan hiasan kepala perempuan yang berbentuk rucik dan bercabang. Pengertiannya adalah limpape rumanan gadang. Yang kelima, lambok atau saruang. Saruang wanita pun bermacam-macam. Ada yang lajur, ada yang bersongket, ada yang abang kuala, orang lagi video. Gaduh. Oke, kita lanjut pada lambak atau saruang. Saruang wanita pun itu bermacam-macam. Ada yang lajur, ada yang bersongket, dan ada yang berikat. Sarung untuk menutupi bagian tertentu sehingga sopan dan tertib. Yang ke berapa ini? 6. Salempang, yaitu menunjukkan tanggung jawab seorang limpape rumanan gadang terhadap anak cucunya. Selanjutnya, dukue atau kalung, yaitu dukue juga melambangkan suatu pendirian kokoh, sulit untuk berubah atas kebenarannya. Yang enggak tahu ini galang atau gelang adalah perhiasan yang melingkari tangan dan tangan dipergunakan untuk menjangkau atau mengerjakan sesuatu. Pelaminan adalah tempat kedudukan orang besar seperti raja-raja dan penghulu, tapi sekarang pelaminan digunakan untuk orang nikah di Minangkabau. Berpakaian tradisional pria Minang. Pakaian penghulu merupakan pakaian kebesaran dalam adat Minangkabau dan tidak semua orang dapat memakainya. Destar atau tutup kepala atau sebagai perhiasan kepala, tutup kepala bila dilihat pada bentuknya terbagi pula atas beberapa bagian sesuai dengan si pemakai, daerah, dan kedudukannya. Baju penghulu berwarna hitam sebagai lambang kepemimpinan. Sarawah kebesarannya itu hanya dibatasi oleh salah satu martabat penghulu, yaitu murah dan mahal. Pengertian murah dan mahal yaitu perbuatan pada yang berpatutan. Sesampiang atau sesamping adalah selembar kain yang dipakai seperti pakaian baju teluk belanga. Cawe atau ikat pinggang. Pandang merupakan kain segi empat yang disandang. Keris merupakan penghulu bersenjata, keris tersisip di pinggang. Tungke atau tongkat merupakan kelengkapan pakaian seseorang penghulu. Kita lanjut kepada toko-toko nasional yang ada di Minangkabau. Sebenarnya ada banyak banget toko-toko nasional yang ada di Minangkabau, tapi aku cuma ngambil 2 toko nasional yang ada di Minangkabau. Yang pertama yaitu Tuanku Imam Bonjol. Nama asli beliau adalah Muhammad Syahab, lahir di Bonjol, Banjel pada 1 Januari 1772, merupakan putra dari pasangan Bainuddin Syahab, ayahnya, dan Hamatun, ibunya. Ayah beliau merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1821 atau sekitar 18 tahun terjadi Perang Padri, yaitu perang sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya. Pada akhirnya, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di kota Tangah, dekat Batu Sangkar. Pada tanggal 21 Februari tahun 1821, kaum adat secara resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol wafat pada umur 92 pada tanggal 6 November tahun 1864.
sebagai penghargaan dari pemerintah di Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Selanjutnya yaitu Ilyas Yakub. Haji Ilyas Yakub lahir 14 Juni 1903. Asal Asam Kumbang, Bayang, Pesisir Selatan, Hindia Belanda. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Sumatera Barat. Ilyas Yakub adalah seorang ulama dan syaikhul Islam dari Minangkabau. Lulusan Mesir, diangkat menjadi pahlawan Republik Indonesia dengan SK Mensos RI nomor Pol 61 PKI 1968 tanggal 16 Desember 1968. Perjuangan Ilyas Yakub sebagai ulama dan tokoh pendidikan Islam banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam. PERMI pada awal mula bernama PMI, Partai Muslim Indonesia, yang didirikan oleh Haji Ilyas Yakub tahun 1930. PMI ini berbasis pada lembaga pendidikan Islam Sumatera, Tawalib dan Diniyah School. Nah, guys, itulah tokoh-tokoh besar pendiri Minangkabau. Aku cuma ngambil 2 tokoh besar atau tokoh nasional Minangkabau. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Selanjutnya itu ada kesenian, kuliner, objek wisata budaya di Minangkabau. Yang pertama kesenian. Nah, masyarakat Minang ini memiliki banyak banget beragam kesenian seperti tari-tarian yang bisa ditampilkan dalam pesta ataupun adat perkawinan. Di antaranya yaitu tari persembahan. Tari persembahan merupakan tari yang dibawa untuk menyambut atau bermaksud untuk mengucapkan salam atau selamat kepada atau rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja datang. Nah, begini gambaran tari persembahan. Nah, guys, ini gambaran tari persembahan. Guys, ini aku kasih beberapa cuplikan tentang tari persembahan. Nah, guys, itu adalah cuplikan tentang tari persembahan. Nah, sekarang kita masuk kepada yang selanjutnya, yaitu tari piring. Tari piring merupakan tarian yang menggunakan piring atau yang menggunakan tarian dengan gerakan cepat oleh para penarinya dengan cara sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong atau saluang. Nah, ini gambaran tari piring. Nah guys, ini cuplikan sedikit tentang tari piring yang ada di Minangkabau. Selamat menyaksikan.
Nah, guys, itu adalah sedikit cuplikan tentang tari piring. Sekarang kita masuk yang selanjutnya, yaitu sile. Sile atau silat di Minangkabau merupakan suatu seni bela diri tradisional khas suku ini yang sudah berkembang sejak lama. Sedikit info, silat tidak hanya diajarkan di Minangkabau saja, namun sudah menyebar ke seluruh kepulauan Melayu, bahkan hingga ke Eropa dan Amerika. Ini gambaran sedikit tentang silat. Nah guys, ini video cuplikan sedikit tentang sile. Selamat menyaksikan. Nah guys, ini sedikit cuplikan tentang sile. Sekarang kita masuk kepada yang selanjutnya, yaitu tarian yang bercampur dengan sile. Sile yaitu randai. Nah, randai biasanya diiringi dengan nyanyian atau disebut juga dengan si jobang. Dalam randai ini juga terdapat seni peran atau acting berdasarkan skenario-nya. Ini gambaran tentang tari randai. Sekarang kita akan melihat video tari randai. Nah guys, sekarang kita akan menyaksikan sedikit cuplikan tentang randai. Selamat menyaksikan. Nah guys, kalian udah lihat kan sedikit cuplikan tentang tari randai. Nah guys, sebenarnya di Minangkabau ini sangat banyak banget kesenian yang harus kalian lihat secara langsung. Soalnya kayak di Minangkabau ini kesenian berlimpah gitu, bukan hanya tariannya, tapi banyak banget. Kalau kalian ke Minangkabau tuh harus lihat secara langsung tari persambahan, tari piring, randai, sile, itu bagus banget. Nah, sekarang kita masuk kepada kuliner. Nah, kalian pasti tahu kan kuliner di Minang tuh the best lah kalau kata aku ya. Kayak rendang, wow, itu makanan khas Minangkabau yang sangat mendunia banget. Nah, sekarang kita masuk kepada kuliner ya. Oke, pertama yaitu kuliner Minangkabau ada rendang. Oh my God, ini yang baru kita omongin. Rendang merupakan makanan khas Sumatera Barat atau suku Minangkabau yang paling terkenal hingga saat ini. Dan bahkan sudah mendunia, guys. Dan rendang juga telah dinobatkan sebagai salah satu makanan paling lezat di dunia. Wow. Dan inilah gambaran tentang rendang. Kalian wajib sih cobain rendang. Yang selanjutnya itu adalah sate Padang. Nah, sate Padang merupakan makanan khas Minangkabau yang sudah tidak asing dan banyak dijual di berbagai daerah. Perlu diketahui bahwa sate Padang sendiri ada 3 sebutan jenis varian Sumatera Barat, yaitu sate Padang, sate panjang, dan sate Pariaman. Nah guys, aku mengambil contoh kuliner cuma 2. Sebenarnya di Minangkabau sangat banyak banget kuliner khas Minangkabau seperti randang lokan, godok apa sih namanya, pokoknya masih banyak, sanjay, kerupuk sanjay. Nah, kalian harus coba itu semua sih guys. Aku cuma ngambil 2 contoh kuliner yang ada di Minangkabau. Sekarang kita masuk kepada objek wisata. Nah, ini objek wisata budaya yang patut kalian kunjungi kalau kalian berada di Sumatera Barat atau kalian pergi liburan ke Sumatera Barat. Yang pertama yaitu menenun ke pasar desa Pandai Sike.
Selain kuliner yang lezat, Minangkabau juga terkenal dengan kerajinan kain tenunnya. Salah satu pusat pembuatan kain tenun tersebut terletak di Desa Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar, yang jika ditempuh menggunakan kendaraan memakan waktu 1 jam dari Kota Padang. Yang kedua yaitu hunting di foto di Istana Pagaruyung Batu Sangkar. Nah, orang Sumatera Barat mana sih yang nggak tahu dengan Istana Pagaruyung yang tempat foto yang sangat estetik di sana. Nah, Istana Pagaruyung Batu Sangkar ini merupakan bangunan yang membentuk rumah gadang yang merupakan kediaman Kerajaan Pagaruyung, salah satu kerajaan di Pulau Sumatera. Menurut sejarah, Istana Pagaruyung memiliki kaitan erat dengan Kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya ada desa tertua di Nagari Pariangan. Desa Nigari Pariangan pernah masuk ke dalam daftar World's 16 Most Pictures Villages di sebuah majalah pariwisata internasional. Wow. Ya, karena keindahan desa ini yang dominan dengan area persawahan, membuat desa tersebut termasuk ke desa tercantik level dunia. Oh, level dunia, guys. Tidak hanya cantik, Desa Nigari Pariangan juga mempunyai sejarah tersendiri. Desa ini dipercaya sebagai desa asal leluhur masyarakat warga lokal. Yang keempat yaitu ada jembatan Siti Nurbaya yang legendaris. Jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat kapal kayu yang berlalu lalang dan sebagian bersandar melihat matahari terbenam. Siti Nurbaya merupakan kisah cinta yang legendaris di Minangkabau. Nah guys, sekarang kita masuk kepada masalah atau isu yang sedang beredar di Sumatera Barat. Isunya ada, aku mengambil isu tentang 25 kasus perempuan dan kekerasan perempuan dan anak terjadi di Bukit Tinggi. Menurut Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara mengatakan, ada 25 kasus yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Sabtu pada tanggal 16 bulan 10 2021. Pihaknya melakukan penyuluhan dan pencegahan melalui Babin Kamtibmas dan polsek-polsek terkait bahaya pelecehan perempuan dan anak karena kasusnya masih terjadi. Guys, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan bukan hanya di Minangkabau, tetapi di Indonesia itu lagi marak-maraknya atau masih aja terjadi di sekitar kita. Nah, penyuluhan pencegahan memerlukan campur tangan semua pihak. Jangan dibebankan hanya kepada polisian. Semua dimulai dari lingkungan terdekat, dari keluarga hingga tingkat tertinggi, katanya. Pelecehan ini sangat bahaya karena pelakunya kebanyakan tidak jauh dari korban. Pelakunya bisa jadi keluarga korban sendiri. Jadi, mari sama-sama kita perangi kasus kekerasan perempuan dan anak. Karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Dan terima kasih. Nah, guys, itulah sedikit sejarah tentang Minangkabau. Sekarang udah tahu kan tentang sejarah Minangkabau, kesenian Minangkabau, budaya Minangkabau, adat istiadat, dan aku hanya bisa menyampaikan tentang itu. Maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.